Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi terakhir dari Corel Draw, yaitu sekarang sebenarnya lebih gampang ya, yaitu pembuatan objek yang kita akan praktekkan dengan pembuatan beberapa logo ya. Jadi dengan belajar membuat beberapa logo ini, kita akan secara tidak langsung juga mengenal beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membuat objek-objek yang sifatnya custom ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar penggunaan vektor. Nah sekarang ini lebih detailnya ya. Oke. Pertama kita harus belajar dengan yang disebut curve ya, atau vektor. Jadi misalnya kalau teman-teman punya misalnya objek ya, objek kotak misalnya. Nah ini sifatnya masih shape ya. Jadi yang disebut shape adalah yang disebut dengan objek-objek dasar ya. Ini tidak bisa banyak di edit ya, atau diolah. Nah, kalau ingin membuat objek lain dari objek ini, kita pertama bisa menggunakan yang sudah pernah diajarkan sebelumnya. Misalnya kalau ada dua objek ya, ini kita seleksi dua-duanya. Nanti di atas ada beberapa pilihan ya. Misalnya menggunakan weld ya, menyatukan, bisa trim, memotong ya, atau misalnya intersect untuk membuat objek-objek baru hasil irisan. Ini adalah satu cara untuk membuat objek yang custom ya. Nah, cara kedua adalah dengan merubah si objek menjadi kurva. Apa itu kurva? Jadi kalau kita klik kanan, nanti di sini ada convert to curve atau control Q ya. Kalau udah diklik nanti kita double klik, maka hasilnya seperti ini. Jadi si objek terdiri dari garis atau outline, dan ini yang kotak ini namanya apa ini? Node ya, node. Nah, di sini ada 4 buah node. Node itu fungsinya untuk sudut ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya adalah dengan kita bisa menggeser si node ya, seperti itu. Oke. Kita juga bisa menambah node dengan cara double klik di manapun di garis ini. Punya di garis ya, kita bisa membuat node baru. Kalau ingin menghilangkan node, caranya adalah dengan double klik di node-nya ya. Nah, kemudian kalau kita klik kanan di node, ada pilihan lagi, ada add, ada delete, menghapus ya, ada break, memisahkan, ada curve. Nah ini untuk membuat garis lengkung, curve ya. Jadi yang berubah adalah garis ini. Nanti ada 2 tanda panah lagi. Ini bisa kita gunakan untuk membuat lengkungan. Nah, seperti itu. Kalau kita klik kanan di garis ada beberapa pilihan lagi. Misalnya full line untuk mengembalikan ke garis lurus ya, atau misalnya saya klik kanan smooth, ada symmetrical ya.
Untuk lebih detailnya, saya tidak akan menjelaskan semua, tapi teman-teman bisa berlatih sendiri ya. Silakan membuat objek apapun dari modifikasi kurva ini ya. Oke, untuk supaya lebih mudahnya, kita coba membuat beberapa logo dari yang sederhana sampai yang agak-agak sulit ya. Misalnya, nah ini adalah yang paling mudah. Saya rasa teman-teman sudah bisa bikin ya. Jadi prinsip pertama adalah kita perhatikan dulu si logo itu terbentuk dari objek dasar apa. Misalnya untuk logo ini, kita setuju. Kira-kira menurut teman-teman bentuk dasarnya apa? Oke, betul ya. Jadi bentuk dasarnya hanyalah persegi 4. Kemudian tahap kedua adalah kita cari apa yang khusus dari objek tersebut. Misalnya dalam kotak ini ada lengkungan di setiap sudutnya, kemudian ada teks ya. Kita belum melihat si teksturnya apakah timbul atau tidak. Yang pasti kita akan coba bikin seperti ini, tidak apa-apa kalau misalnya fontsnya kita tidak punya ya. Oke, jadi tadi objek dasarnya adalah persegi panjang. Kita bikin seperti ini. Kita kasih warna dulu ya. Next, kita lihat lagi contoh bahwa sudutnya agak tumpul. Nah, untuk membuat sudut seperti itu, kita main di sini di atas ya. Jadi ada 4 kolom di sini. Ini gunanya adalah untuk mengatur ketumpulan sudut. Semakin besar angkanya, semakin tumpul, semakin kecil, semakin lancip. Misalnya saya kasih angka di 2 aja ya. Kurang. Mungkin di 10. Nah, cukup di 10 mm. Ini sudah hampir jadi. Saya rapikan dikit dulu. Ini sudah jadi. Ini tinggal misalnya kalau teman-teman ingin lebih hias lagi, bisa menggunakan gradient tool ya. Nah, seperti itu. Jadi perpaduan antara biru muda dan tua. Kemudian kita bikin tulisannya, bikinnya di luar saja. Saya gunakan fonts yang ada di sini aja ya. Ini misalnya ya. Karena cuma buat latihan aja ya. Kalau beda-beda dikit apa. Kita lihat lagi apa yang khususnya, ada garis di sini, segi 4 lagi. Bikin aja. Oke, itu ya. Terakhir bikin angka 7 ya. Oke. Ini sudah jadi ya. Ini tinggal dirapih-rapihin sedikit ya. Oke, silakan bikin seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Saya yakin teman-teman juga nggak akan lebih dari 5 menit buat bikin seperti ini ya.
Oke, ini logo pertama yang kita buat pada pertemuan kali ini. Saya grup ya. Yang kedua adalah logo ini ya. Mungkin teman-teman ini nggak tahu masih ada nggak ya Indonesia zaman sekarang ya. Tapi silakan diperhatikan kira-kira bentuk dasarnya apa. Oke, lingkaran ya. Kita bikin dulu lingkaran. Nah, setelah itu diapain? Ada dua cara ya. Jadi dalam desain grafis tidak penting teman-teman caranya seperti apa sebenarnya ya. Yang penting kita akan melihat dari hasil ya, bukan dari proses. Jadi kalau teman-teman memiliki cara yang lebih cepat atau lebih efektif, itu sah-sah saja digunakan ya. Tidak perlu sama dengan apa yang saya ajarkan. Nah, jadi ini prinsipnya saya bikin lingkaran. Saya kasih warna supaya kelihatan ya. Kemudian 3 buah persegi panjang. Nah, apa guna persegi panjang ini? Dia adalah untuk memotong si lingkaran ya. Jadi ini saya seleksi semua, kemudian di trim ya. Saya hapus si persegi empatnya. Oke, hasilnya seperti itu ya. Jadi rangkanya sudah mirip. Nah, tapi ini masih belum bisa diwarna ya. Nah, untuk bisa diwarna seperti contoh, ini kita breakdown dulu, klik kanan, dipecah ya. Gunakan break curve apa. Nanti klik di luar. Lihat warnanya merah, hijau, biru ya. Ini merah, hijau, biru ya. Supaya lebih bagus kita hilangkan outline-nya. Ini saya seleksi semua kemungkinan dan klik kanan di sini no color ya. Hasilnya seperti ini. Tinggal tulisannya ya. Ini yang khusus adalah huruf O-nya. Jadi IND dulu. Kira-kira ya. Bagaimana dengan O-nya? Ini dari lingkaran. Jadi kita bikin dulu lingkarannya. 1, 2 ya. Jangan lupa tempatkan di tengah pusat. Jadi seleksi dulu. Untuk menempatkan di tengah, kita klik E sekali sama C sekali ya. Warnanya, warna garisnya merah. Kita lagi contoh yang dalam lingkarannya lebih tebal. Jadi yang dalam kita klik, kemudian kita tebalkan outline-nya dengan ini sini ya. Nah, ini udah jadi, grup saja, kecilin, tinggal ditempatkan ya. Oke, masih digeser dikit. Ya, kira-kira seperti ini caranya. Nah, kita juga bisa bikin dengan cara kedua, yaitu menggunakan power clip ya. Jadi bikin lingkaran dulu, kemudian kita bikin garis ya, bikin persegi 4. Ini dimasukin aja ya di power clip ya. Nah,
seperti itu hasilnya. Kita sekarang mengerjakannya di dalam lingkaran. Jadi double klik, nanti kita masuk ke dalam, kita bentuk saja seperti halnya si logo yang di sini ya. Oke, ini kira-kira aja. Kita hilangkan garis pinggirnya, klik kanan, finish ya. Lupa bawahnya biru. Oke, sudah jadi. Sama saja hasilnya, hanya beda caranya ya. Jadi ini kalau sudah diekspor tidak akan beda ya, sama aja. Oke, ini saya hapus dulu ya. Silahkan dicoba dibuat di rumah sebelum kita lanjut ke logo selanjutnya ya. Baik, kita lanjut ke logo ketiga ya. Kita akan membuat logo Danamon ya. Silahkan diperhatikan untuk dasarnya ya, betul. Jadi ini ada segitiga ya. Tapi bukan segitiga sama kaki ya. Jadi untuk membuat segitiga seperti itu, kita bikin persegi panjang. Kemudian karena ini bentuknya custom, jadi ini juga harus di custom menggunakan kurva ya. Kita Ctrl key, double klik, hilangkan satu node-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah jadi untuk dasarnya ya. Hanya saja bagaimana bisa jadi seperti ini. Selanjutnya ini kita duplikat, Ctrl D. Nah, hasil duplikatnya ini kita kecilin lagi. Kemudian tempatkan di, tarik ke depan ya, seperti ini ya, bukan dikecilin. Posisinya disamakan. Nah, seperti itu. Tinggal diwarnai ya. Jadi untuk mewarnai kita bisa menggunakan klik di sini ya, ada Smart Fill. Apa itu Smart Fill? Smart Fill itu untuk mengisi ruang. Beda sama interaktif. Kalau interaktif ini mengisi bidang seperti ini. Misalnya di biru ya. Nah, ini satu bidang warna kuning, satu bidang warna biru. Tapi kalau menggunakan smart ya, ini kita mengisinya berdasarkan area ya. Jadi warnanya kita tentukan dulu di sini. Oranye muda sama kuning ya. Kita pilih angka nomor warnanya di sini, kemudian klik di sini ya. Kemudian oranye muda, terakhir warna kuning. Nah, jadi tinggal kita hilangkan outline-nya, seleksi semua, klik kanan di no color ya. Ini saya kecilin ya. Ada lagi yang ini ya, hasil duplikat dari yang ini. Ini
saya duplikat, Ctrl D, saya simpan di sini ya. Kemudian dibalik kita gunakan mirror, horizontal sekali, vertikal sekali. Kemudian tarik. Warnanya beda ya. Ininya pertekar. Jadi kita bisa menggunakan warna yang ada di bawah sini. Nah, seperti itu. Oke, sudah beres logo ketiga. Silakan dicoba. Kalau bingung, silakan diulangi saja videonya. Baik, kita masuk ke logo keempat. Yang ini logo Android ya. Nah, untuk yang logo Android ini tugas ya. Jadi silakan teman-teman cari cara untuk membuatnya. Silakan pelajari objek dasarnya apa ya. Kemudian ya pokoknya bisa jadi seperti ini ya. Nanti akan kita kumpulkan sebelum TS. Ini cukup mudah, jadi tidak perlu saya ajarkan. Kita masuk ke materi selanjutnya, misalnya logo Telkom ya. Telkom ini agak unik karena ada objek tangannya. Nah, kalau ini mau nggak mau harus kita buat sendiri. Tapi yang pertama adalah bikin lingkarannya dulu ya. Ini saya kecilin dulu supaya tidak mengganggu. Oke, untuk Telkom kita hanya bikin objeknya saja, tulisannya tidak perlu. Satu lagi, ini posisinya tidak di tengah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk tangannya ini mau nggak mau kita harus menggambarnya sendiri karena tidak ada objek dasar yang seperti itu ya. Sebenarnya bisa, tapi sekarang teman-teman coba membuat objek menggunakan freehand ya. Ini kalau nggak mirip jangan protes ya. Ini jadinya habis melindes. Harus 5 ya. Ini jempol semua ini. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jangan protes ya. Mohon maaf ini buat Telkom, bukan merusak. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita warnai saja menggunakan Smart Fill ya. Biru muda, biru tua, kuning ya. Kuningnya dulu boleh. Ini dan biru muda, dan biru tua. Oke, sudah jadi. Tinggal hilangkan outline. Sudah ya. Sudah 4 logo hari ini. Kita mau berapa lagi? 1 lagi aja ya. Sekarang yang agak kompleks. Oke, siap. Oke, untuk AC Milan kita lihat dulu bentuk dasarnya kira-kira apa. Betul, bentuk dasarnya adalah oval ya.
Jadi kita buat dulu oval. Supaya bagus kita buat global ya. Duplikat. Jadi saya seleksi di tengahin ya, C sama E. Saya tebalkan keduanya supaya bagus. C sama E ya. Kita bagi contohnya, warnanya merah. Jadi saya kasih warna merah dulu, yang tengahnya warna putih ya. Oke. Kemudian kita bikin lingkaran. Lingkaran sempurna ya. Oke, sudah. Kemudian ini ada persegi panjang beberapa. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 persegi panjang. Saya bikin satu dulu. Nah, ini kemudian saya masukin ke dalam lingkaran. Kita gunakan power clip gitu ya. Nah, dia masuknya ke tengah nih, jadi harus kita geser lagi, double klik di lingkarannya, kemudian atur posisi kopaknya. Nah, ini perlu ada 5, jadi buat menggandakan kita bisa gunakan mana ya, transform ya. Kita gandakan 4 kali. Selang-seling hitam merah ya. Kalau kurang besar seleksi lagi, tinggal ditarik ya. Nah, kemudian ada seperti salib ya, palang, Ctrl D. Ini saya putar, klik lagi. Tadi diklik sekali ya. Kemudian ini ke bawahkan dengan Shift Page Down ya. Kemudian Ctrl D lagi, ini dikembalikan arahnya seperti itu. Nah, kemudian si 2 garis ini dan ini kita aktifkan dan digabung menggunakan weld ya. Nah, jangan lupa weld. Udah jadi. Oke. Terakhir kita akan membuat tulisannya. Sudah pernah dijelaskan untuk menempelkan teks ke objek. Klik ini, text tool, kemudian arahkan kursornya ke garis, ke lingkaran ya, jangan ke oval. Ingat, ke lingkaran, menempelkannya ke lingkaran bukan ke oval. Oke, sudah seperti itu. Jadi di sini ada beberapa modifikasi lagi di sebelah kiri atas ya. Kita bisa atur bawahnya 1899 ya. Nah, permasalahan dengan teks yang di bawah adalah dia jadinya seperti ini ya. Tapi ini sudah pernah saya jelaskan pas bikin stempel ya. Jadi untuk membaliknya kita bisa menggunakan mirror, horizontal sekali, vertikal sekali ya, kemudian tarik aja.
Oke, ini sudah jadi. Silahkan dicoba di rumah. Jadi ada 5 logo yang kita pelajari hari ini. Ini yang paling mudah ya. Ini kemudian ya. Dan terakhir A9. Oke, cukup dulu materinya. Saya rasa kalau terlalu banyak juga nanti kasihan pas TS ya. Dan terakhir adalah pembuatan vektor dari JPEG ya. Ini pengetahuan saja. Jadi kalau kita benar-benar lagi mentok ya, lagi mentok bikin logo tapi susah banget. Dan kita nggak punya vektornya, kita bisa menggunakan fasilitas convert ya. Misalnya ini saya suruh bikin logo MU ukuran besar, tapi saya hanya punya yang JPEG. Nah, kalau JPEG dibesarkan itu akan pecah. Jadi kita perlu mengkonvertnya, mengubahnya menjadi format vektor. Bisa cari dulu mana yang JPEG ya. Ya, ini saya udah punya logo MU yang JPEG. Hasilnya seperti ini. Ini nggak bisa diedit ya. Memang sudah seperti itu. Nah, nanti sisanya ini kalau diperbesar akan pecah, jadi perlu dikonvert ke vektor. Caranya klik kanan, kemudian quick trace. Jadi ada 3 pilihan, ada quick, ada center line, ada outline ya, masing-masing ada keunggulannya. Tapi kalau kita ingin cepat, kita bisa gunakan quick trace. Oke saja. Loading, tunggu dulu. Semakin banyak warna dia semakin berat ya. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Misalnya kita geser dulu. Jadi ini yang asli, ini yang curve ya. Klik kanan, kemudian ungroup ya. Ini kita bisa rapi-rapihin lagi. Kalau sudah di curve berarti dia akan menjadi objek-objek yang terpisah seperti ini ya. Jadi ini kita bisa ganti warnanya ya. Tapi hati-hati ya, kita mesti lihat si karakter objeknya seperti apa ya. Jangan langsung diklik semua. Kita bisa ganti warnanya, bisa ganti ukurannya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa dengan quick trace ini masih ada kelemahan di warna seperti ini, jadi tidak sama persis ya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas yang lain, misalnya klik kanan, kemudian outline trace. Nah, ini ada beberapa jenis trace. Kita bisa pilih mana yang paling bagus. Nanti kita atur juga di detailnya.
Oke, hasilnya seperti ini, jadi lebih bagus sedikit ya. Nanti tinggal kita atur saja di outline sini ya, mana yang kira-kira yang paling bagus ya. Jadi kegunaan trace ini tidak hanya untuk membuat logo, tapi bisa juga misalnya ketika kita men-setting kaos misalnya ya. Bisa saya coba dengan yang bukan logo ya. Ini buat contoh aja. Kalau misalnya kita punyanya yang bukan logo, misalnya seperti ini. Nah, ini JPEG ya. Misalnya kita pengen ambil gambar orangnya, ini JPEG, sedangkan kalau JPEG tidak bisa kita ambil kecuali kalau kita mau pakai Photoshop ya. Kita bisa gunakan lagi outline trace. Ada pilihan seperti ini. Oke saja. Ini hasil trace-nya. Saya geser. Nah, ini kita bisa pecah menggunakan ungroup yang tidak perlu bisa dihapus ya. Seleksi kemudian di delete. Tapi resikonya seperti ini ya, nanti ada bekas hilangnya. Ini silahkan dirapikan saja menggunakan weld ya. Nah, misalnya seperti ini, saya gabungkan dengan background, kemudian di weld ya. Ganti warna juga bisa. Oke, ini jadi ada banyak pilihan trace di outline sesuai kebutuhan kita, apakah layout, logo yang lebih detail, gambar low quality atau gambar high quality. Silahkan dicoba saja menggunakan gambar JPEG yang ada, di convert berdasarkan beberapa pilihan tadi. Oke guys, sampai sini dulu pertemuan kita. Jadi ini hanya dasar-dasar saja. Silahkan untuk pengembangannya teman-teman pelajari sendiri ya. Hasil terbaik akan didapat jika kalian terus berlatih ya, terus mencari hal-hal yang belum dikuasai. Jadi ada banyak sekali tutorial di YouTube ini mengenai Corel. Teman-teman jangan hanya berpatokan pada materi ini ya, jadi ada masih luas sekali materi Corel yang belum diajarkan. Nah, itu silakan teman-teman dikembangkan sendiri ya. Oke, akhir kata terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.